Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 28. Om-om gengsian. Pengaruhnya Franz yang begitu besar di beberapa bidang kehidupan membuat banyak orang mengenalinya, sekaligus merasa takut jika harus berurusan dengannya. Franz yang sudah tahu semuanya pun semakin tak terima. "Dan kau berani sekali, kau merendahkan istriku, wanita jail," teriak Franz. "Wanita menjijikan sepertimu lebih tidak pantas berada di sini dibandingkan Gebel sekalipun," kata Franz dengan jahatnya, menunjuk wanita pertama yang berani merendahkan istrinya. "Jaga mulutmu ya Tuan Franz," bantah wanita itu tak tahan mendengar ucapan Franz. "Apakah perkataanku salah?" kata Franz tersenyum kecut. Sedangkan manajer yang berdiri di sebelah Franz takutnya udah bukan main. "Ya salah, karena dengan berkata begitu kau telah merusak imageku," kata wanita itu dengan berani. "Aku adalah seorang pebisnis, dan aku bisa memenuhi kebutuhan pribadiku sendiri tanpa harus melakukan seperti yang kau katakan," jawab wanita itu dengan angkuh. Sepertinya kau lupa cantik, sebelum kau sukses, bahkan harga dirimu lebih rendah dari ini," bisik Franz sambil mengambil sebuah jam dengan harga di bawah sejutaan. Karena memang Franz pernah melihat wanita ini di booking oleh salah satu temannya. Wajah wanita itu seketika langsung memerah mendengar ucapan Franz, belum lagi tatapan para teman-temannya. "Apa perlu ku hancurkan kembali bisnis kalian itu?" tanya Franz seperti psikopat. "Tidak Tuan, Ma," ucapannya terpotong. "Daddy," teriak Ara kesenangan memeluk Franz dari belakang membawa sebuah paper bag kecil di tangannya. "Ada lagi?" tanya Franz menatap Ara di belakangnya. "Udah, ayo keluar, Ara pengen cari yang lain," ajak Ara. "Kalian urus mereka dan penuhi permintaan Ara," perintah Franz sebelum pergi. Lalu mereka berpindah ke toko pakaiannya dan memilih beberapa kebutuhan mereka, dan cukup canggung karena banyak sekali orang di sekeliling mereka. "Daddy, branya lucu banget," bisik Ara terkikik mengambil bra bermotif Pokemon itu dari rak. Franz hanya bisa geleng-geleng mendengar dan melihat istrinya itu. "Kamu itu udah gede, masa milihnya yang kayak punya anak SMP sih?" kekeh Franz. "Apa? Daddy bilang apa? Kayak punya anak SMP? Jangan-jangan Daddy pernah lihat lagi," tuduh Ara. Wajah Franz langsung memerah dibuatnya, bingung harus menjawab apa. "Ngaku ayo," kata Ara menggoda. "Dasar om-omes, masa punya anak SMP aja diliatin?" tuduh Ara yang entah mengapa Franz sangat sulit membantah apalagi menjawabnya. Walaupun sebenarnya dia tak pernah melakukan itu. "Gak ada Ara, kamu jangan berpikiran buruk terus ya sama Daddy," bantah Franz. "Terus kalau nggak lihat, Daddy tahu dari mana?" tanya gadis kecil itu tak mau kalah. Setelah selesai bermain dan belanja, Franz bersama Ara menuju ke rumah Daddy sambil bernyanyi sendang di mobil. "Lagunya bagus Daddy, tapi rada-rada sedikit tuh," kata Ara. "Tak hanya bagus Ra, tapi punya makna dalam yang sepenggal kisah yang berbekas di ingatan," kata Franz yang terbawa suasana mendengar lagu itu. "Sebenarnya apa sih permasalahan yang membuat Daddy jadi seperti ini?" tanya Ara spontan. "Maksudnya?" tanya Franz tak mengerti apa yang ditanyakan Ara. Mungkin Ara memang gak ingat apapun, tapi Ara merasa Daddy itu adalah seseorang yang begitu dingin dan datar walaupun Daddy hangat sama Ara, kata Ara. "Kalau kamu tanya soal itu,
Sifat dingin dan datar itu memang sudah hakikat dalam diri Dedi. Tak ada yang membuat Dedi berubah kok sampai Dedi menutup diri. Tapi memang beginilah Dedi sayang. Jelas Franz. Tapi kok Dedi sering marah sama Ara? Tanya Ara. Kapan ada Dedi marah sayang? Kata Franz menatap Ara sejenak. Kalau Ara udah dekat sama Kak Ray pasti Dedi marah nggak jelas, kata Ara. Ya karena Dedi nggak suka kamu terlalu dekat sama pria lain. Terus terang Franz. Nggak suka apa cemburu, goda Ara tertawa mengedipkan sebelah mata. Ya, nggak suka, kata Franz. Dasar om-om gengsian. Teriak Ara sebal lalu memunggungi Franz yang tengah menyetir itu. Lah kok marah, heran Franz. Sebenarnya Dedi cinta Ara nggak sih? Tanya Ara yang menghadap ke kaca mobil itu. Dedi jawab, teriak Ara setelah sekian lama kembali duduk lurus lalu menatap Franz di sebelahnya. Jawab apa? Ampun Ra. Mohon Franz karena Ara tiba-tiba mengambil sebelah tangan Franz lalu menggigit sudutnya dengan kejam. Lengek Ara dengan air mata tertahan karena sedih terus diperolok-olok oleh Franz. Ya jangan nangis. Dedi kan bercanda sayang abis kamu ngomong sama Dedi tapi natapnya ke kaca mobil, kata Franz memberhentikan mobilnya lalu memeluk Ara. Dedi cinta Ara apa enggak? Tanya Ara dengan air mata yang masih menetes itu. Ara hanya takut jika perasaannya yang sangat dalam ini justru bertepuk sebelah tangan, karena sejak pertama kali Ara menatap Franz rasa cinta itu sudah langsung ada begitu saja. Tapi bagaimana jika Franz tidak mencintainya? Jawab, kata Ara lalu menetes lagi air matanya. Franz yang melihat air mata begitu tulus itu jatuh. Tersenyum dan mengangguk. Sekarang kalau Dedi tanya, Ara cinta Dedi atau enggak? Franz malah bertanya balik. Ara bilang jawab, kata Ara mendesak. Franz memegang pipi Ara dengan kedua tangannya mengelus-ngelus pipi mulus itu lalu tersenyum. Iya Dedi cinta Ara, kata Franz dalam. Beneran? Kata Ara langsung berbinar. Iya sayang, kenapa menangis hah? Heran Franz. Ara cuma takut kalau Dedi nggak mencintai Ara, karena Ara sangat mencintai dan takut kehilangan Dedi. Ara sadar kalau untuk bersaing dengan wanita lain Ara bukanlah siapa-siapa, Ara nggak akan mampu Dedi. Kata Ara dengan lirih merasa insecure. Kamu tak perlu bersaing dengan siapapun sayang karena kamu sudah memenangkan hati Dedi tanpa sebuah perjuangan, kata Franz dengan lugas. Nanti ya kalau ada waktu Dedi cerita tentang bagaimana dan apa yang telah terjadi sampai kita bisa menikah, kata Franz. Jadi berarti kamu beneran suka sama om-om nih, tawa Franz menggoda Ara. Dedi jahat, kata Ara cemberut menghapus air matanya. Franz menyetir sambil senyum-senyum sendiri apalagi saat melirik istrinya yang lucu itu. Apa lihat-lihat, kata Ara galak membuat Franz tertawa. Kita sudah sampai sayang, kata Franz melepas sabuk pengamannya. Dedi mau apa? Kata Ara masih jutek saat Franz mendekat ke arahnya. Ara mulai risih saat wajah Franz semakin lama semakin dekat ke wajahnya membuat jantung Ara berdetak begitu kencang. Ih, Ara kenapa sih? Umpat Ara membatin memegang dadanya karena merasa detak jantungnya tak normal.
Sekarang bahkan wajah mereka begitu dekat hanya berjarak 2 cm, belum lagi tatapan hangat mata Franz membuat Ara semakin dak-dikduk. Sekarang tak ada lagi batas, bahkan hidung Franz dan hidung Ara sudah menempel. Ara pasrah Tuhan. Rintihan Ara membatin lalu memejamkan mata. Hahaha, Franz tertawa begitu keras setelah berhasil melepaskan sabuk pengaman Ara lalu duduk kembali. Ara merengek dengan wajah memerah menahan malu karena tadinya dia membayangkan Franz akan menciumnya. Apa yang dibayangkan otak kecil itu? Tawa Franz segera keluar dari mobil lalu membukakan Ara pintu. Benci lihat Dedi, jahat. Sebal Ara lalu berjalan cepat meninggalkan Franz. Tapi dia begitu terpaku saat melihat rumahnya. Ini beneran rumah Ara? Tanya Ara ragu. Iya nona muda, ini adalah rumah Anda, kata seorang pengawal yang berjaga di dekat pintu itu dengan sopan. Lepasin Ara. Kesel lihat Dedi, jahat. Ara melepaskan tangan Franz yang menggenggam tangannya. Jangan merajuk dong, kata Franz terkekeh. Lepasin Ara, teriak Ara semakin kesal. Dia itu emosi dan marah melihat Franz saat ini, namun juga bercampur malu karena kejadian tadi. Dedi, Mommy, sapa Franz saat mereka masuk, sedangkan Ara terus saja menatap dengan detail tatanan bahkan semua yang mereka lewati. Lalu Ara terdiam menatap foto yang ukurannya begitu besar, hampir separuh dinding, lalu dikelilingi foto lainnya, foto keluarga yang terlihat begitu bahagia dan harmonis. Ara, kata Mommy memeluk anaknya itu dengan senang. Kau tak ingin memeluk Mommy kah? Tanya Mommy sambil memeluk Ara. Pengen, Ara juga rindu Mommy sama Dedi, kata Ara lalu juga memeluk Dedinya sekaligus. Franz tersenyum hangat melihat 3 orang yang tengah berpelukan melepas rindu itu. Huf, kasihan sekali anak yatim piatu ini, kata Papa Franz dengan jahatnya saat memasuki rumah. Ya ampun Franz, maafin Mommy. Mommy terlalu kangen sama Ara, kata Mommy memeluk Franz juga bergantian dengan Dedi. Gini banget nasib anak gue ye, baru jadi menantu kalian beberapa hari udah jelas aja pilih kasihnya, sindir Papa Franz sambil tertawa. Aku kan sudah bilang Kak, kalau aku terlalu kangen sama Ara makanya lupa peluk Franz juga, bantah Mommy Ara. Tuh dengarkan Franz, kamu itu dilupain sama Mommy kamu, kata Papa dengan adu dombanya. Sudah, kenapa kalian berdua itu seperti anak kecil yang kalau bertemu, kata Mama Franz yang sibuk memeluk menantunya itu. Kalau gitu kamu juga dilupain sama papa kamu. Aduh Dedi balik. Dibelain nggak tuh, tawa Mama Franz. Skakmat, lemas Papa lalu memeluk Ara juga. Namanya juga kita belum terbiasa, kata Franz netral. Tapi harus membiasakan diri dong, jawab Mama lalu Dedi mengajak mereka duduk di ruang keluarga. Walaupun mungkin mereka kenal belum terlalu lama tapi mereka sudah mulai akrab. Kalian kenapa duduknya misah? Tanya Mommy heran. Karena Franz itu duduk di tengah Mommy dan Dedi sedangkan Ara sebaliknya. Kita kan tukeran anak, kata Dedi. Masa masih pengantin baru udah konflik aja,
kata Papa tertawa menatap Ara yang terlihat tak suka pada Franz walaupun Franz masih terlihat senang dan bahagia-bahagia saja. Biasalah Pah, keinginannya lagi tak terpenuhi, jawab Franz tertawa garing diikuti yang lainnya. Rasanya Ara sudah ingin menjambak Franz saat ini juga. Dedi, kita ke kamar yuk, ajak Ara tiba dengan begitu romantis membuat wajah Franz langsung memerah di tengah tawanya. Mama mulai menggoda Franz mendengar ucapan Ara. Gila, diajakin bro, kekeh Dedi dan Papa terbayang hal berbahaya sampai bantal sofa dari istri mereka melayang. Bentar ya Mom, Ma, kata Ara dengan begitu manis lalu memegang tangan Franz dan mengajaknya ke atas setelah bertanya pada pelayan di mana kamarnya. Franz berjalan mengikuti Ara dengan perasaan tak menentu apa sih yang sedang diinginkan istri kecilnya ini. Setelah mereka masuk bahkan Ara mengunci pintu membuat otak Franz semakin traveling saja. Terkejut Franz saat Ara mendorongnya ke atas ranjang tubuhnya sama sekali tak siap menerima dorongan Ara. Setelah Franz tidur telentang, Ara dengan berani naik ke atasnya dan duduk di atas perut Franz lalu menjambak rambut Franz. Ara, gadis kecil itu benar-benar meluapkan kemarahannya pada Franz sampai pria dewasa itu kewalahan. Ara, teriak Franz saat Ara terus saja menyakitinya, menjambak, memukul bahkan dia menarik kemeja Franz sampai kancingnya terbuka bahkan lepas. Astaga istri gue, batin Franz tak tahan lagi dengan Ara yang di atasnya lalu berbalik menindih tubuh kecil itu. Lepasin, teriak Ara saat Franz memegang tangan Ara di atas kepalanya bahkan mengunci tubuh Ara sampai tak bisa bergerak. Dasar nakal, senyum misterius Franz lalu menghukum gadis kecil itu balik tanpa ampun. Ara menggigit bibir Franz. Rasain, kata Ara dengan jahatnya begitu senang melihat Franz sakit. Kau benar-benar, geram Franz lalu menghabisi tenaga gadis kecil itu. Mau gigit silahkan, kata Franz lalu memaksa gadis kecil itu membuka mulutnya. Ara masih mencoba melawan bahkan kedua kakinya tak henti-hentinya memukul punggung Franz yang menindihnya itu. Tak dapat melawan lagi, akhirnya gadis kecil itu menangis, tapi tangisannya seperti orang begitu kesakitan sangat pilu. Franz langsung berhenti bahkan melepaskan tangan Ara, hatinya langsung tersayat mendengar tangisan pilu Ara. Bersambung.